Kamu sering mengkhawatirkan kesehatanmu, sering khawatir atau cemas kalau terjadi apa-apa dengan dirimu. Jadi yang terjadi adalah ketika ada rasa nggak nyaman di tubuh, kamu langsung khawatir, langsung mikir negatif. Atau misalnya kamu jadinya sering untuk mengecek oksigen, mengecek saturasi oksigen. Atau mungkin kamu jadinya sering untuk mengecek detak jantung kamu melalui smartwatch ataupun melalui yang lain. Nah, begitu kamu sering terlalu fokus, terlalu khawatir dengan sensasi tubuh, maka itu membuat kamu semakin cemas, dan itu mengganggu aktivitas kamu sehari-hari. Nah, apakah kamu mau lepas dari semua itu? Jika kamu mau lepas dari semua itu, saksikan video ini sampai habis untuk tahu bagaimana cara solusinya. Teman-teman semuanya, sadar nggak sih kamu kalau kamu semakin fokus pada apa yang sedang terjadi di tubuhmu, maka kecemasan kamu semakin meningkat. Nah, ketika kecemasan kamu semakin meningkat, kamu semakin juga fokus pada tubuhmu, dan semakin simptom yang ataupun rasa di tubuhmu itu yang kamu perhatikan pun semakin menguat rasanya. Jadi, kalau kamu semakin fokus dengan detak jantung, kamu semakin memperhatikan detak jantung kamu, ini normal atau enggak, gitu kan. Kamu semakin memperhatikan itu, dan akhirnya itu membuat kamu sering cek, tapi akhirnya cek itu yang sebenarnya mungkin maksud kamu untuk memastikan bahwa kamu sehat, yang terjadi membuat kamu semakin cemas dan membuat jantungmu berdetakmu semakin kencang. Atau bagi teman-teman yang lain, ketika teman-teman yang biasanya mengalami anxiety atau mengalami masalah asam lambung, psikosomatis juga, biasanya misalnya nih pusing keliangan. Kamu semakin fokus dengan pusing, semakin dengan fokus dengan keliangan, maka semakin kamu mikir, kok bisa begini, kok belum hilang-hilang juga, maka kamu pun semakin perhatikan, cemasmu tuh semakin naik. Ya kan? Cemasmu tuh semakin tinggi, membuat kamu akhirnya tanpa kamu sadari, mungkin kalau kamu sadari, kamu tuh tambah semakin pusing. Tapi mungkin kamu nggak sadari sih. Kamu nggak sadari bahwa ketika kamu berikan perhatian, maka apa yang kamu fokuskan tuh semakin membesar. Jadi kamu semakin fokus dengan misalnya adalah dengan nafas pendek, dengan nafas saya gitu kan, aktivitas selalu fokus dengan nafas, maka semakin kamu berikan fokus pada nafas, semakin kecemasan kamu semakin besar, kamu juga bisa perhatikan bahwa nafas kamu juga bukannya semakin nyaman, malah semakin nggak enak. Itu juga terjadi ketika kamu pusing. Itu juga terjadi ketika misalnya kamu detak jantung meningkat dan lain-lain hal. Atau misalnya ketika kamu semakin merasakan ada sensasi asam lambung yang datang, pegal dan sejenisnya, kamu semakin meratapi atau semakin fokus dengan rasa di begah di tubuh, maka kamu semakin mendapatkan tuh intensitas itu semakin kuat. Nah, perhatikan juga, mungkin kamu sadar atau mungkin kamu tidak, bahwa ketika kamu semakin fokus dengan apa yang terjadi di tubuhmu, kamu jadi semakin nggak fokus untuk ngurusin yang lain. Kamu semakin tidak fokus untuk ngurusin yang lain, dalam artian kamu semakin nggak fokus untuk ngurusin rumah tanggamu. Kamu semakin dengan kerjaan-kerjaanmu aja, kamu semakin nggak fokus karena kamu perhatikannya ke internal diri kamu sendiri. Semakin kamu fokus dengan simptom, kamu semakin merasakan pekerjaan kamu semakin terbengkalai, tidak bisa ngurus anak, kerjaan nggak beres, dan lain-lain. Begitu kamu itu terjadi, kamu semakin mikir, lah kok bisa begini hidupku, kenapa aku begini? Nah, itu muter aja siklusnya. Ya. Nah, sebelum kita menginjak ke solusi gimana cara mengatasinya, kamu perlu tahu dan perlu pahami. Apa sih alasan kamu melakukan itu? Biasanya jawabannya positif sih. Untuk memastikan saya itu sehat. Iya kan? Untuk memastikan saya sehat dong. Kalau saya cek kan memastikan bahwa saya sehat. Nah, gitu. Masalahnya adalah ketika Anda mulai memastikan bahwa Anda sehat, itu Anda semakin cemas. Kamu semakin cemas. Jadi teman-teman, semakin kamu fokus dengan sensasi yang muncul di tubuh, mau itu karena asam lambung kek, mau itu karena kamu anxiety, psikomatis kek, semuanya itu membuat kamu semakin gak nyaman di tubuh, semakin cemas. Jadi solusinya adalah bagaimana supaya kamu tidak
terlalu fokus dengan sensasi yang muncul di tubuh. Gimana solusinya, teman-teman? Solusinya adalah melatih otot pikiran kamu. Mau nggak mau harus dilatih ototnya. Karena kalau kamu semakin bisa melatih otot mental, otot pikiran kamu akan semakin strong dan kamu akan bisa meninggalkan itu semuanya. Ya. Jadi, ketika kamu sedang melatih ini, maka itu akan ada proses up and down, dan itu wajar. Karena kamu sedang melatih dirimu. Nah, beberapa cara yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terjebak terus dengan fokus dengan sensasi asam lambung GERD, anxiety psikosomatis. Yang pertama adalah kamu perlu untuk ketika melakukan satu pekerjaan, kamu perlu melibatkan sebisa mungkin panca indera kamu. Melibatkan apa yang kamu sentuh, yang kamu rasa, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, itu kamu harus benar-benar libatkan semuanya, sehingga yang terjadi kamu nggak akan terlalu fokus dengan tubuhmu. Oke, jadi misalnya yang kamu lakukan adalah misalnya sedang mengerjakan pekerjaan kantor. Maka ketika kamu sedang mengerjakan pekerjaan kantor, izinkan kamu rasakan ketika kamu lagi mengerjakan pekerjaan kantor, rasa keyboard, kalau kamu bisa kerja di komputer, keyboardnya rasanya apa. Oke, kemudian kamu bisa merasakan suhu ruangannya. Kamu bisa merasakan apa yang kamu bau di sekitar kamu. Dan apa yang kamu lihat itu kamu benar-benar fokus dengan apa yang kamu lihat. Ketika ada rasa itu muncul, cek gitu kan. Ayo cek. Kamu harus tetap fokus dengan rasa yang sedang kamu rasakan dengan 5 panca indera kamu sedang kamu lakukan. Jangan diikutin. Memang akan ada rasa untuk karena kebiasaan jadi kamu pengen ngecek lagi. Nah, inilah saya bilang untuk latihan. Jadi latihan tidak mengecek. Kemudian cara yang lain adalah berusaha untuk fokus pada nafas. Jadi ketika kamu sedang ada keinginan untuk melakukan cek lagi atau kamu semakin fokus dengan aduh gimana ya pusing ya, udah mulai mikir kan? Udah mulai fokus dengan apa yang dirasakan itu bukan, kamu mulai alihkan, mulai rasakan ke nafas. Jadi kamu mulai belajar untuk memperhatikan nafas. Ini teknik mindfulness, jadi kamu bisa pakai dan ini memang latihan. Atau ketika kamu merasakan jantung berdebar kencang, kemudian kamu pengen langsung cek, ini berapa gitu kan, izinkan untuk kamu fokus pada nafas kamu, untuk kamu perhatikan nafas. Oke, ini sekali lagi ya latihan karena pasti ada dorongan sangat kuat untuk kamu melakukan cek. Nah, ini yang perlu kamu lakukan dan kemudian yang lain adalah kalau kamu pakai alat, misalnya kamu pakai alat-alat oximeter, kemudian lain-lain smartwatch ya, saya sarankan sih untuk tidak dipakai lagi karena itu sebenarnya hanya akan membuat kamu untuk melakukan perbuatan yang membuat kamu semakin cemas. Kasih ke orang, atau kasih kemana lah, atau simpan dulu lah, nanti kalau kamu udah sehat beneran, udah benar-benar udah strong, ya baru pakai lagi. Nah, dengan cara ini teman-teman, kamu akan bisa belajar untuk mulai tidak fokus pada sensasi yang tubuh. Entah sensasi asam lambung, ataupun sensasi cemas, ataupun psikosomatis. Begitu kamu semakin bisa untuk tidak memperhatikan dengan semua sensasi dengan cara yang tadi saya berikan, kamu akan jauh lebih tenang. Dan yang terakhir, cara yang terakhir adalah kamu bisa menggunakan buku Bye Bye Cemas ataupun buku Goodbye Anxiety untuk membantu kamu mengatasi gangguan kecemasan yang kamu punya. Karena buku ini telah banyak membantu banyak orang untuk bebas dari gangguan kecemasan. Demikian informasi dari saya, semoga apa yang saya bahas bisa membantu teman-teman untuk segera pulih dari masalah teman-teman. Salam sembuh.